ini otomatis muncul semua. Jadi untuk divisi ini diurutkan pemasaran semua, kemudian baru ke produksi karena PE, baru ke PR ya. Halo semua, di video kali ini kita akan coba memahami fungsi sort by Excel ya. Di sini agar mudah dipahami, saya akan menggunakan 4 contoh penggunaan sort by, yaitu mengurutkan berdasarkan angka dari tinggi ke rendah, kemudian yang kedua dari rendah ke tinggi, kemudian ini untuk multi kriteria ya, kemudian dan yang terakhir untuk kombinasi antara tanggal dan kata ya. Ini juga sama multi kriteria karena kita akan pakai 2 kriteria, yaitu tanggal dan kata ya, yaitu prioritas, tinggi, rendah dan sedangnya. Oke, di sini sebelum mulai, seperti biasa, jika teman-teman berkenan, silakan like, share, dan subscribe channel ini. Satu lagi, untuk yang membutuhkan penjelasan lengkap beserta file downloadnya, teman-teman bisa kunjungi blog saya di blog depotexcel.com. Nanti link lengkapnya saya sertakan di deskripsi. Oke, langsung saja untuk yang pertama. Sort by yang pertama di sini di sel E4 ini, rumus yang bisa kita gunakan adalah sama dengan, kemudian kita gunakan sort by ya. Nah ini karena akan kita coba sort by, untuk sintaksnya sort by itu array, kemudian by array, kemudian sort order dan seterusnya ya. Nah ini untuk array-nya yang mana? Yang array ini adalah yang data yang akan kita tampilkan berdasarkan kriteria, karena di sini kriterianya tunggal, yaitu kriterianya hanya dari tinggi ke rendah ya. Jadi untuk array-nya kita bisa blok 2 kolom ini karena nanti kita tampilkan di kolom pertama dan kolom kedua. Sort by, kemudian array-nya B4 sampai C12, kemudian semikolon, baru untuk by array-nya adalah untuk kriterianya ya. Jadi karena yang akan kita urutkan adalah yang di sini, berarti tinggal blok yang C4 sampai dengan C12. Semikolon apa yang kita urutkan? Nah ini ya, karena kita akan tinggi ke rendah, maka kita bisa ambil yang minus 1 ya. Kita ambil yang minus 1, kemudian atau ascending ya. Di sini minus 1 itu ascending, berarti ya ascending itu dari A ke Z. Oke, dari Z ke A ya. Ascending, kemudian kalau sudah tinggal tutup kurung dan enter. Nah, sudah muncul semua otomatis, karena yang kita kriteriakan adalah di kolom omset ini untuk dari tinggi ke rendah, maka otomatis di sini sudah terurut ya. Jadi sort by ini fungsinya adalah untuk mengurutkan data ya, berdasarkan kriteria. Jadi yang pertama adalah Jakarta 8.928.000 ya. Kemudian yang kedua adalah Cirebon 8.800.000 sekian. Kemudian yang terakhir adalah Semarang ya. Ini enggak ada S-nya. Kita tambahin dulu S-nya. Oke. Nah, ini Semarang yang terakhir 5.088.000. Apakah benar? Bisa kita lihat di sini. Untuk Semarang memang paling kecil, dia 5 juta sekian. Kemudian yang kecil kedua adalah Tangerang ya. Kita lihat di sini. Nah, ini benar, Tangerang 6.210.000. Nah, ini untuk mengurutkan dari tinggi ke rendah. Rumusnya bisa teman-teman lihat, dan kuncinya ada di sini ya, di sini ya, di minus 1 atau 1 ini. Jadi kalau tinggi ke rendah, teman-teman bisa gunakan minus 1, tapi kalau dari rendah ke tinggi, maka teman-teman bisa gunakan 1 ya, atau descending. Oke, ini contoh yang pertama. Sekarang kita beralih ke contoh yang kedua. Rumusnya masih sama, tapi kita akan coba urutkan dari rendah ke tinggi. Seperti yang saya bilang tadi, kita kan
menggunakan short buy-nya untuk rendah ke tinggi itu 1 ya. Jadi di sini sama dengan kemudian kita gunakan short buy. Oke, kita gunakan short buy untuk array-nya masih sama, kita blok 2 kolom ini B4 sampai dengan C12 semikolon, kemudian untuk buy array-nya ini untuk kriterianya berarti kita blok yang ini C4 sampai C12 semikolon, dan karena kita akan pilih yang rendah ke tinggi maka ambil yang 1 ya, atau ascending. Oke, ambil yang 1, kemudian tutup kurung dan nah ini otomatis dia mengurutkan dari rendah ke tinggi, dari 5 juta hingga ke 8 juta sekian ya. Oke, ini dari rendah ke tinggi, kemudian yang ini dari tinggi ke rendah. Sekarang kita ke contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga yaitu yang multi kriteria. Oke, multi kriterianya apa? Kriterianya adalah untuk kolom yang di sini kita akan urutkan berdasarkan ascending atau dari rendah ke tinggi, kemudian di sininya baru dari tinggi ke rendah ya untuk kolom gajinya. Oke, kita coba di sel G3 ini rumusnya adalah sama dengan kemudian kita gunakan short buy. Oke, kita gunakan short buy untuk array-nya masih sama karena ini tercover semua, jadi bisa ambil semua ya dari B3 hingga ke E13, B3 hingga ke E13 semikolon, kemudian baru ke by array-nya atau untuk menentukan kriterianya. Karena yang akan kita ambil kriteria yang pertama adalah divisi, maka tinggal blok yang rank divisi ini D3 sampai dengan D13. D3 sampai D13 tadi kita pilih yang 1 ya, atau ascending, pilih yang 1 nanti kita urutkan berdasarkan 1 ini, kemudian semikolon, kemudian kita akan ke by array yang kedua atau kriteria yang kedua. Kriteria yang keduanya kita ambil yang ini nanti E3 sampai dengan E13 semikolon, dan baru yang ini dari tinggi ke rendah. Makanya kita ambil yang minus 1 ya, atau descending. Oke, kalau sudah tinggal tutup kurung dan enter. Nah, ini otomatis muncul semua. Jadi untuk divisi ini diurutkan pemasaran semua, kemudian baru ke produksi karena PE, baru ke PR ya, dari kemudian baru ke R&D. Dan yang di sini karena kita urutkan dari tinggi ke rendah, maka otomatis dari 7 juta dulu baru turun ke 5 juta, 4 juta, dan baru untuk yang kedua, untuk kriteria yang kedua 7 juta lagi sampai sini ke 6 juta sampai ke 4 juta, dan yang terakhir R&D dari 6 juta sampai ke 5 juta ya. Oke, ini contoh yang ketiga, mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap atau memahaminya. Kemudian kita beralih ke contoh yang terakhir atau contoh untuk kombinasi tanggal dan kata ya. Ini juga masih sama menggunakan multi kriteria, tapi kalau yang tadi angka dan kata, sekarang tanggal dan kata ya. Oke, rumusnya masih sama di sel F3 ini kita gunakan short buy juga. Ini kita gunakan short buy untuk array-nya juga masih sama karena kita akan tampilkan tiga-tiganya, maka blok yang B3 sampai dengan D13 semikolon. Kemudian untuk kriteria yang pertama atau buy array yang pertama kita akan mengambil yang tanggal ini ya, yang deadline ini. Oke, berarti kita blok C3 sampai C13, C3 sampai C13 semikolon. Nah, ini tanggalnya kita urutkan dari rendah ke tinggi ya, jadi 1 semikolon, baru kita ke short buy yang kedua. Short buy yang kedua kita ambil yang ini, yang D3 sampai D13, kemudian semikolon. Nah, kalau yang ini kita akan mengambil dari tinggi ke rendah, makanya kita ambil min 1 ya. Min 1, kalau sudah tutup kurung dan enter. Nah, ini sudah muncul semua dari ini
angka terkecil sampai kemudian angkanya membesar ya, dari bulan 2 sampai kemudian ke bulan 3 di sini. Kemudian baru untuk prioritasnya di bulan 2 di tanggal 4 misalnya, ini kan sama nih, tanggal 4 untuk project 4 dan project 10, maka otomatis dia muncul T dulu baru S ya. Nah, ini T dulu baru S, kemudian untuk ke tanggal 5 R, tanggal 7, tanggal 13 seperti ini ya. Ini tanggal 26 S dulu baru R, seperti itu ya. Oke, mungkin ini saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.